Udah beberapa hari ini dari akhir Oktober terjadi boykot besar-besaran terhadap produk Prancis yang karena ada beberapa kali peristiwa di sana yang akhirnya ada mengundang reaksi, termasuk reaksi itu berasal dari pernyataan dari Presiden Prancis. Terus terang gue nggak tahu ya bagaimana strategi itu bisa muncul, sedangkan upaya untuk memboikot produk Prancis itu ya saya hemat ini agak bakal signifikan karena faktanya perekonomian Prancis dalam PDB-nya juga udah sangat tinggi sekali, bahkan di atas standar, jauh di atas standar dari Indonesia. Dan tentunya pengaruh perekonomian mereka juga tinggi secara global. Artinya upaya untuk memboikot produk-produk atau barang branded dari Amerika, dari Prancis, tentunya itu nggak bakal signifikan. Apalagi di Indonesia, yang faktanya juga produk-produk yang berasal dari Prancis itu pun dibuat di Indonesia. Nggak semuanya, tapi sebagian besarnya. Nah, jadi gue menghemat pola atau strategi seperti ini, boykot produk-produk Prancis tentunya nggak akan efektif untuk bagaimana tersalurkannya ekspresi terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Dan justru untuk saat ini gue menilai kalau sebenarnya ini merupakan pola yang memang sengaja dibuat dalam perspektif politis ya, politik global. Fenomena yang terjadi di Prancis, bentuk krusial di Prancis itu didramatisir oleh elit politik di sana, di Prancis, untuk bagaimana nantinya akan ada pengaruh terhadap peta politik di Prancis, di Amerika, di pemilihan umum, pemilihan presiden Amerika. Prancis salah satu negara ya besar, perekonomian besar. Jadi gua menghemat kalau sebenarnya ini nggak bisa dijadikan patokan upaya boykot produk, karena faktanya juga Prancis nggak berfokus terhadap produk-produk branded itu, tas dan lain-lain, make up, tapi lebih ke yang lebih berat, kayak elemen-elemen pesawat dan lain-lainnya. Nah, ini gue menilai upaya ini justru hanya menimbulkan konflik sosial, dan parahnya lagi upaya-upaya yang dilakukan pemboikotan seperti branded tas itu justru gak akurat dalam ekspresinya, karena harusnya mending dijual atau dijual second untuk dibagi ke orang-orang yang membutuhkan saat ini di masa pandemi kayak gini. Tentunya orang apa yang dilakukan itu juga lebih esensial dan efektif, punya makna ya juga dalam sedekah, dalam perspektif sedekah. Nah, artinya maksud gua kalaupun mau diboykot ya secara otomatis harus di-cut hubungan diplomasinya, atau enggak menyegel kedutaan Prancis dan membatalkan kerjasama, entah itu dalam jangka waktu sementara atau menengah ataupun mungkin jangka panjang. Tapi yang pasti upaya boykot produk-produk branded dari Prancis tentunya itu nggak efektif secara signifikan. Sekitar 3% lah impor dari Prancis, dan jauh lebih besar dari kuotanya lebih besar dari Tiongkok yang sekitar 30%-an lebih impornya. Nah, artinya gue menilai kalau dalam hal ini upaya untuk melakukan boykot produk Prancis nggak usah nanggung, tetapi harusnya lebih luas kalaupun memang ingin diadakan boykot. Karena mau nggak mau tradisi Barat itu ya tradisi liberal, tradisi sekuler
yang mereka sendiri cenderung anti tesis pemikiran terhadap tesis-tesis keagamaan. Mereka menolak itu. Artinya gambaran-gambaran terkait agama itu sendiri akan tertolak secara umum, secara paradigma masyarakat di sana. Gak semua, tapi rata-rata. Nah, disitulah yang harus kita tarik ulur. Upaya ini saya menilai bahwa ini merupakan upaya momentum dalam menyambut Pilpres Amerika. Saya rasa itu aja. Thank you. Jangan lupa subscribe.